Wih, lapar Bu. Oh ini kami kita berdua. Makan bantuan banyak sama. Iya. Dari mana? Dari mana? Ini ikan. Ininya ada kan Mbak? Ini sih. Ini gede kan? Gede ya? Kembali ke lokasi yang mula-mula. Nah, kalau kita kembali ke lokasi yang mula-mula, kita mengatakan betapa dalam atau kalau jatuh, dia bilang aku akan muntahkan engkau. Itu kembali ke jadi dia tahu dia baca firman Tuhan, dia mendalami firman Tuhan, dia satu dia rasa itu rasa ada sebuah keluarga dan lain-lain sebagainya. Dan bahwa untuk menambah iman kita, coba yang lain coba pandangan pengalaman sendiri aja kasih mula-mula itu jangan. Nah kalau kita sudah kasih yang mula-mula kita minta kepada Tuhan, kita minta kasih mula-mula itu apa? Kasih yang mula-mula itu kemauan, kerinduan untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Misalnya kalian ada doa malam hari Sabtu dan Jumat, bukan doa malam terpaksa ya, bukan karena jadwal gereja, tapi dia kerinduan kok ketika saya mau doa di gereja, saya akan berjumpa dengan Tuhan. Itu makanya kerinduan yang dalam. Biarpun teman-teman datang, ini maunya aku saya tak mau apa, saya datang berjumpa dengan Tuhan. Itu makanya kerinduan yang dalam kasih mula-mula. Itu yang lain, lihat dan dia coba bagikan. Dulu aku pernah punya pengalaman yang sama pas kayak awal-awal excited buat datang ke gereja karena benar-benar kerinduan dan berhasil. Kayak dulu pas waktu gereja di Bogor kayak oh iya besok mau gereja nih gini. Dari malam itu udah mikir oh besok mau gereja terus gereja berapa orang deh. Terus kadang tuh kenapa waktu itu bisa menjawab satu mungkin karena dari kayak ternyata pelayan di gereja itu seperti ini ya waktu itu kan gini ya jadi kayak mau aja di situ nanti pindah gereja gitu. Satu sih dari pelayan yang ada di gereja tersebut. Nah kalau dari aku pribadi yang kedua mungkin kenapa perasaan kasih mula-mula itu bisa hilang adalah mungkin ketika kita kayak ada bencana banjir, kita nggak bisa datang, kita sakit, oh berat badan nih, kayaknya nggak bisa ke gereja, oh yaudah nanti aja. Padahal kan sebetulnya kalau misalnya kita sakit, kita harus datang ke gereja karena kan kita maunya Tuhan tuh maunya kita lebih bersama Dia. Nah jadi sebelum buat itu sibuk sekarang, karena teman-teman yang belum tahu dalam metode pelajaran kamu tiap minggu beribadah, Selasa beribadah, Selasa, Kamis, Minggu beribadah, tapi sudah ada kerinduan yang dalam dia kayak obat-obat ada, tapi itu yang kita bilang dia rindu selalu untuk boleh baca Alkitab, berdoa pribadi, dia rindu sekali, membara, membuat rohnya menyala terus, dia semangat untuk mencari Tuhan, bukan untuk mencari manusia, tapi itu yang mau seperti rindu sungai, bukan dia haus, dia haus datang ke air yang jernih. Itu namanya kerinduan. Jadi kita minta kerinduan kesukaan dari Tuhan untuk kasih mula-mula itu ada karena ingat betapa dalamnya belajar yang lain berikut coba kita dalam benar pribadi yang apa salah ya apa semua kita baik coba bisa ya boleh apa Tadi dibaca yang 2-5 jadi dia kalian ya coba ayo baca ya lagi yang sudah dimaafin jadi coba baca ya biar kalian baca lebih keras supaya saya bisa dengar ya bisa dengar
Sudah kerja apa? Kita latihan. Bapak yang mau kan seperti dia. Jadi dapat WordPress ternyata bisa cerita lagi. Sekali cerita tuh bikin waktu itu kan ya kalau puji Tuhan. Yang lain boleh pendapatnya apa? Ya, boleh apa? Ya, kalau dia ada bahasa benar. Bulan lalu Agustus ya. Pokoknya kan biasanya ada di sekolah. Itu dari hari Kamis memang kita lihat dari badan pagi yang panas. Kita kenapa dari itu bangun panas sekali. Kenapa sampai lemah? Merasa tidak mau dibaca. Masalahnya itu harus pas itu udah jadi katanya tas yang aja memang beli sepatu nanti dari sana langsung oh ya udah cuma ternyata juga diajar dari pagi itu mahal sekali kamu masih siap pokoknya udah itu obat kita berangkat masih basah sebelas kita kecil di sepatu dan terus sampai selesainya itu pikiran dulu mau dipakai di jam 1 ya karena kalau jam 1 di waktu kosong nggak ada kalau selesai itu setengah satu ya setengah satu siang dan setengah satu siang ya udah begini gitu kan ya udah nggak bisa tapi sebelum berangkat tadi itu dari lama ada pakai kawan kita itu ya ke Situ Gajah pusat ya akhirnya dari jalan itu kita keluar terus malam masih selesai bersama Mbak ke Situ Gajah jalan-jalan lah ada juga hari Seninnya ya jadi jemput keluarga dan tapi yang pernah daripada hari itu perasaan dia bisa jalan-jalan agar dia ada waktu tapi buat masa jam kamu nggak ada ini kita ikutin terus nanti rasa bersalah seperti itu bisa Senin jemput Debbie. Iya, kita udah planning jauh hari kan. Kalau misalnya udah bikin tiket buat apa imersif itu hari Selasa untuk di hari Minggu karena aku adanya hari Minggu, misalnya hari Mingguan bilang, "Mbak ya kan kita coba di sini kan soalnya saudara mau datang sekalian supaya tempat lah tiket di mana kita masuk di mana Mbak, jadi kita coba kesini dulu aja." Ya enggak, kalau itu enggak jadi ibadah. Pas itu sampai Senin itu aku langsung merasa antusias pokoknya sampai kayak di masa salah sampai hari Selasa saya ajakan mereka datang ke masalah tetap hati saya tetap salah karena kita juga sampai Selasa itu jalan-jalan ke mana
udah di situ nggak masuk semua dosa masuk ke ruangan dalam kelas nggak lihat kalau ada tanda situ aja ini dia ada itunya jadi posisinya tanda ada sini di kirinya udah di sini luas masuk ke tadi kalau ini masih karena pas masuk dia karena mau kemana gitu orang mulai kalau kesempatan ya udah ya di situ untuk apa saya ingat yang soalnya kan itu dipikirkan siapa jadi menurut dia ada waktu Tuhan tak udah bilang itu tergantung juga ampun kita lompat ketiga anak saya ketiga lompat itu bawah udah tadi itu untungnya yang kan itu udah sampai ke lantai itu posisi karena dia posisi sampai sekali kan posisi jatuh juga ini itu yang juga jadi satu saya juga sampai pas jatuh orang boleh di situ berdua mengatur ampuni saya pun ampuni gitu kan karena kaki langsung tolong sampai itu kamu masih bisa bilang kesimpangan otomatis sholat jadi pendapatnya jadi memang kalau kita sekarang ini memang sekarang mencari Tuhan itu nggak susah sebetulnya terbagi pada banyak. Terus kita menambah rohani iman kita, menambah kekuatan iman kita lewat YouTube. Jadi misalnya hari itu ibadah, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat isi dengan apa? Doa, dengar apa firman Tuhan itu. Dulu YouTube nggak ada, dulu firman Tuhan susah didapat. Sekarang firman Tuhan masih Tuhan berikan kelimpahan lewat apa? Media sosial sudah nggak lihat. Lewat YouTube, lewat TikTok kita dapat masukkan rohani di situ supaya iman kita bertumbuh dan iman kita boleh kuat. Kenapa? Kalau kita hanya di pada hari Minggu kurang, sangat kurang. Dia mesti ada sebab kemarin ada khotbah di Pak Irawan namanya Bobby Febian. Bobby Febian itu seorang artis seperti lagu yang lalu dengan itu saja. Banyak dia khotbah. Terus dibilang, karena anaknya angkat dia bilang, dan sekarang saya ada saat teduh. Hari Minggu saya kurang dapatnya, tapi harus ada saat teduh keluarga. Saat teduh keluarga dia keluarga dia masih ada ujian karena kurang hari Minggu untuk menambah iman, menambah kekuatan, menambah sukacita, menambah kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dunia ini. Jadi banyak cara. Bahkan si Pak Alex tadi bilang kemarin beberapa bulan lalu, orang yang ada satu teduh nggak selamat. Tentang ekstrim Pak Alex itu kepada puasa. Dia ada ekstrim ngomongnya. Keluarga atau orang yang nggak saat teduh, nggak ada mesbah doa keluarga, nggak selamat mereka. Memang agak ekstrim, tapi ada betul dari juga sih. Karena memang mereka berpraktekkan. Jadi saat teduh keluarga, saat teduh pribadi itu perlu ada untuk menambah kekuatan iman kita. Itu perlu sekali loh. Nah, apalagi sekarang anak muda mesti giat dalam Tuhan, dia mesti rajin ya. Jadi orang-orang yang punya kasih yang mula-mula, salah satu ciri khasnya adalah dari luar dalam. Yang kedua, orang yang punya kasih mula-mula sedang bersaksi. Saya contoh, Rasul Paulus karena dia punya kasih yang mula-mula, dia tulis surat, dapat tulis surat. Tahu nggak berapa tulisan yang Paulus buat? Ada 14 surat tak salah ya. Ada Rasul Paulus tulis tentang Roma, Korintus, Filipi, semua Rasul Paulus yang buat semua. Kenapa? Dia kasih mula-mulanya sangat dalam. Jadi orang yang punya kasih mula-mula, dia senangnya bersaksi kepada orang, ayo datang ke ibadah keluar, dia senang aja, ayo berkumpul dong, mencari Tuhan ini waktu. Dia senang bersaksi. Rasul Paulus, apalagi Raja Daud, orang yang itu banyak sekali mereka senang bersaksi, menulis surat. Kan zaman dulu kan tulis surat ini kepada anak Timotius supaya kamu kuat dalam Tuhan. Jadi orang yang punya kasih mula-mula, dia senang bersaksi, misalnya dia senang, ayo pada dia aja semangat kehidupan, dia senang, ayo
beribadah, ayo kita harus kuat dalam Tuhan. Makanya Casey ada temannya satu sekolah, ayo kita beribadah dalam Tuhan. Saatnya cari Tuhan. Dia senang bersaksi, senang mengapa orang. Dan dia lawan juga. Dia doakan orang, ini harus kuat dalam Tuhan. Ayo kita beribadah dalam Tuhan dan cari Tuhan. Dia senang menguatkan orang, senang memberikan orang ini firman Tuhan. Itu orang yang kasih pola Tuhan. Dia senang berbagi firman Tuhan, betul nggak? Berbagi kesaksian kepada orang. Misalnya Kevin, dia punya kesaksian kepada dia, ayat teman-teman, dia sudah beribadah kepada Tuhan. Sudah waktunya mencari Tuhan. Sudah waktu beribadah karena Bunda semakin jahat. Kedatangan Tuhan bersama singkat. Dia senang begitu. Rasul Paulus, Tuhan Yesus senang kan, senang untuk memberitakan firman kepada orang miskin, orang kaya di kota-kota desa-desa. Banyak murid-murid Tuhan Yesus juga pada zaman itu mereka bersaksi, betul nggak? Rasul Thomas, Rasul Petrus, Yohanes, mereka senang bersaksi. Mereka bersurat Tuhan. Ini kan orang yang kita kasih mula-mula senang untuk berbagi sharing firman Tuhan, sharing kesaksian kepada orang lain, betul nggak? Itu pasti kasih mula-mula. Benar dia, Lori itu dia senang ajak teman-teman, ayo datang beribadah kepada Tuhan, ayo kita beribadah ke gereja. Itu kasih mula-mula, ayo kita waktunya sudah untuk kita berdiri kepada Tuhan, itu kasih mula-mula. Betul nggak? Senang untuk berbagi ayat firman Tuhan, senang untuk mendoakan orang, berbagi itu kasih mula-mula. Yesus aja, Petrus, Yakobus menulis surat, Petrus menulis surat kepada beberapa jemaat, dia tuliskan surat 1 Petrus, 1 Yohanes, tulis juga dia tulis surat kenapa? Berbagi kasih kepada orang lain, berbagi keselamatan kepada orang lain, berbagi kekuatan iman kepada orang lain. Jadi ajak orang datang kepada itu kasih mula-mula, betul nggak? Betul. Jadi Kevin ajak teman itu kasih mula-mula. Ria ajak teman, ayo kita beribadah, waktunya untuk mencari Tuhan. Nah itu kasih mula-mula. Nah itu apa yang lain lagi? Ya, contoh kalian ternyata mau berbeda sama bagaimana kan? Jadi waktunya sangat mencatur karena sebentar lagi nanti firman Tuhan akan agak susah loh nanti. Itu tadi kalian di daerah mana kita rasa boleh utara atau di mana itu firman Tuhan nggak boleh masuk ke situ, nggak boleh. Jadi nanti ada beberapa negara yang nanti lagi firman Tuhan akan dibatasi, kita nanti diaplikasikan dihapus lagi. Sebentar lagi ada masanya orang mau mencari Tuhan udah nggak, orang mencari firman Tuhan sudah susah. Mau cari firman Tuhan di YouTube juga nanti YouTube diblokir semua, mungkin satu waktu ya. Satu waktu nanti firman Tuhan akan susah untuk dijumpai. Nah saatnya kita untuk menggali firman Tuhan. Demikian berupa dengan semangat kepada dari Tuhan. Ya, kesaksian juga boleh. Kesaksian juga boleh, banyak loh anak-anak remaja yang punya kesaksian yang berbeda. Saya contoh kemarin saya kasih kemarin ada orang ini, maksudnya mujizat itu luar biasa ya. Ada saya pernah bilang beberapa bulan lalu ya, ada orang misalnya satu gereja, ada orang yang kaya datang, saya mau sponsori orang mau kuliah nih, ada nggak yang mau kuliah jemaah? Ternyata jemaatnya itu orang nggak punya uang, ya ada ini. Itu orang kayak ini dia mungkin digerakkan, saya mau biaya mereka mau kuliah, dapat ke jemaat yang susah, ternyata anaknya juga mau kuliah langsung ini. Itu kan cara Tuhan mau menolong banyak orang. Jadi nggak terduga di daerah jemaat ada yang mau kuliah di sini, ini ada sponsor, langsung dapat. Tapi itu kan memang bukan kekuatan manusia, cuma kekuatan Tuhan saja. Itu banyak cara Tuhan untuk menolong. Mungkin kita di perjalanan atau di mana, boleh juga kesaksian juga boleh. Kesaksian misalnya pertolongan Tuhan yang luar biasa boleh. Misalnya selamat dari motor, dari mobil, dari orang jahat, dari orang-orang yang nakal. Itu banyak sekali kan pembelaan Tuhan, itu enggak coba boleh bagikan singkat aja. Selamat dari orang nakal itu ada berapa kali? Itu berapa kali misalnya di bus orang nakal, orang jahat di kereta. Jadi pertolongan Tuhan itu luar biasa. Betul kan? Coba boleh. Baik. Pengalaman Tuhan senang loh. Kita udah diurai, kalian kasih pandangan ya sedikit. Tidak penting apa yang malu di kita.
karena kasih karunia itu coba ceritain kalau dari ibadah kamu apa yang mengalami pada sini memanfaatkan orang lain. Ya, oke. Baca deras. dan akhir segala sesuatu sudah berubah karena itu dapat menjadi dalam berpikir dan dalam menjadi di aku sama ini di lain dunia seperti ini. Sesudah segala sesuatu sudah dekat karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berkembang. Jadi penguasaan diri seperti ini sama seperti itu berhubungan dengan diwakilkan. Bagaimana kita mau keluar kalau kita tidak bisa berbicara. Kita mau bekerja, kita kan makasih kan tiap hari. Tetap kemauan kita ini lebih kuat. Tapi kalau kita itu kita pasti berbeda. Itu aja sih ya. Saya closing dulu. Aku dulu lah. Ya, mungkin dia itu ada boleh. Dia bebas berperangan tentang kasih karunia Tuhan, membela Tuhan boleh dia tidak boleh. Ya, boleh lihat. Bahkan udah berapa bulan ini dari tahun kemarin sebenarnya tahun kemarin kan kita bilang gejala sinus ya gejala sinus dokter suruh langsung kan cek apakah sinus ini termasuk yang parah atau tidak, atau sinus ini harus dioperasi atau yang memerlukan obat aja. Karena aku belum jalanin kan, dan aku merasa setiap bulan masih kayak penyakit kan, mulai pilek, susah nafas, lama aku naik gitu. Terus itu sampai nggak bisa nafas sama sekali, tidur tuh nggak banget. Jadi dari ibu sebelum saya tahu nggak bisa nafas, kita bisa narik nafas, tapi buangnya nggak bisa, jadi kan kayak mampet gitu hidupnya. Pernah tengah kali sampai kan kayak dari tidur aku sampai berdiri, coba duduk, bawa jalan naik turun itu dan juga beberapa kali masih flashback juga paling nggak sembuh, Mbak Ima masih mampet tidurnya. Terus aku berdoa ke Tuhan, aku mau istirahat, aku mau tidur, mau kerja. Kasih aku nafas lega biar aku kerjanya. Akhirnya bener setelah aku baca doa, selesai doa, selama 9 menit, aku hidupnya langsung pulang, langsung lega gitu. Itu kayak pas itu udah bisa, kenapa udah selesai doa? Jadi sebenarnya itu kita bukan doa. Cuma ya pemrosesan itu ya bertahap untuk kasih bisnisnya bertahap, tapi tetap berpengaruh untuk Tuhan ya, karena dia memang operasi tapi tetap ini tetap berharap ke Tuhan, tapi tetap cari Tuhan, tetap cari hadirat Tuhan. Misalnya kita beribadah sekalipun ya cuma sekalipun kita ada masalah cari Tuhan, karena kita kan nggak enak saja menjadi mengirim Tuhan, ada tantangan. Kekuatan doa juga kalau sampai karena kita masih cari harus bisa lakukan. Kalau menurut medis, kalau merasa lebih berbahaya, itu harus didarat. Dari minggu, secara juga nanti akan dilihat apakah itu DBD atau kalau enggak di pos. Cuma 2 itu kan.
Tapi kan memang Nggak boleh lewat ke situ, harus selalu nggak mungkin dokter ke situ. pemicunya ada Kan biasanya ditanya, nggak ke rumah sakit, masih dokter tanya, sudah berapa hari panas? 4 hari. Oh nggak kasih obat, biasanya langsung ke darah. Karena di darah itu mereka bisa lihat ada virus, ada virus apa. Nah itu yang DBD, bisa tipes, bisa apa gitu. Lalu hati-hati, karena kadang-kadang orang di sekarang ini kan lebih menyoroti penyakit-penyakit yang agak berat, penyakit orang bahaya. Tapi kita nggak sadar bahwa di Indonesia ini, menurut Balai Kesehatan, bahwa paling banyak mati itu DBD. Yang salah, di Indonesia itu DBD itu paling banyak membunuh orang. Jangan kita pikir jantung, itu tapi DBD ini kan dia nggak ada obat masalahnya. Dia nggak ada obat, dia cuma cairan doang, ini trombosit. Itu dia nggak ada obat. Yang salah DBD itu nggak ada obat. Makanya kan coba kalau kalian, saya ini kan udah berapa kali. Ini ke siapa? Infus doang. Di dalam infus itu kan ada makanan. Pokoknya itu aja. Dia nggak ada obat sampai sekarang. Makanya DBD ini salah satu penyakit pembunuh di Indonesia. Jadi jangan dibuat 2-3 hari jadi seperti ini. Takutnya kan jadi trombositnya. Dan nggak tahu trombosit turun. Kalau trombositnya di bawah 100 bisa dirawat. Ya, coba aja cek dulu. kan itu harus berjalan sih. Iya, cek darah. Kamu buat puskesmas itu cek darah sama bisa. Nantinya aja langsung ke RSUD. Nggak bisa, kan harus ke puskesmas pertama dulu. Kalau sebenarnya puskesmas dulu baru ke puskesmas. Kalau untuk sinusnya kamu mencari Iya, kalau sebelum untuk melakukan mungkin Tuhan mau puskesmas mungkin kamu ada sesuatu semakin menaikinkan. Kadang dia sebuah satu penyakit kalau biasanya dia puasa siap. Lihat baca lagi nih, bagi dua buat yang aku tahu segala perjalanan baik dari payahmu maupun perkembanganmu. Aku tahu bahwa engkau dapat sabar pada orang jahat, engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapatkan mereka dusta. Engkau tetap sabar dan menderita karena engkau telah mengenal. Ini ayat 2 ini kan kalau kita lihat jemaat Efesus ini adalah jemaat yang sangat tekun. Jemaat yang sangat tekun dalam mereka mencari Tuhan, terus mereka orang-orang yang counter dengan segala apa namanya, segala aliran-aliran sesat. Terus mereka tidak mengenal lelah. Kemudian mereka mereka menderita demi nama Tuhan. Nah, Surat Efesus ada plus minusnya. Ayat 4, Tuhan musuh marah di dalam ketekunan mereka mencari Tuhan. Di dalam mereka tekun mencari Tuhan, tekun beribadah kepada Tuhan. Tapi justru ibadah itu mereka lakukan sebagai formalitas. Jadi cuma kayak rutinitas. Karena ayat 4 Tuhan bilang, kalau kita lihat ayat 2 ayat 3 itu mereka gigih, bela, menderita, tekun. Bahkan mereka bisa berhadapan langsung dengan para penyesat. Mereka bilang, ini sesat dan sebagainya. Maka mereka menderita. Kalau kita lihat kota Efesus itu kan di geografis sejarah kota Efesus itu, di situ ada kuil terbesar di Asia namanya Dewi Artemis.
itu adalah lebih besar dan orang-orang bisa berdoa itu mereka selalu berhadapan dengan pertama orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan mereka, kedua orang-orang Roma, terus orang-orang juga orang-orang penganut Katolik. Nah, plusnya mereka itu gigih di dalam Tuhan, itu beribadah SOP. Tapi Tuhan bilang, namun aku mencela engkau. Kita lihat ya, kalau DP kan bilang Tuhan mencela engkau. Cuma ini meninggalkan kasih, jadi first love. Ya, semua kita pernah mengalami namanya first love. Maksudnya kasih mula-mula. Kita dulu pernah pacaran, bagaimana kita ketemu dengan orang yang cewek atau cowok. Bahkan anytime kita bisa ketemu sama orang itu, bahkan ada bahasa dulu kita bilang mau hujan dulu pun kita jalanin. Tapi coba lihat di terjemahan aja dengan begini, tempatnya firman Allah yang kudus dan hidup. Tetapi ada satu hal yang salah. Di dalam mereka tekun dalam beribadah kepada Tuhan, setia beribadah, menderita bagi Tuhan. Tapi Tuhan bilang bahwa ada sesuatu yang salah dalam diri mereka. Yaitu apa? Kalian tidak mengasihi Tuhan. Jadi itu standar Tuhan itu ini. Tuhan punya standar begini. Kalau standar kita turun 1 senti, itu artinya kita sudah melenceng dari standar Tuhan. Dan Tuhan bilang, kalau standar itu tambah, kamu udah mengambil aku lagi. Karena kalau kita lihat Tuhan itu punya standar dalam setiap orang percaya mengasihi Tuhan. Ada standar yang Tuhan tetapkan. Sama lah kita kalau kerja kan, biasanya perusahaan kasih standar nih, kalian harus targetnya ini. Mas Kevin, Keisha, Lori, nanti kalian akan bekerja, ya kan. Biasanya ada standar dari perusahaan. Ini standarnya ini. Kalau nggak menjaga standar, kalian dieliminasi. Tuhan ya, nah standar Tuhan seperti itu. Jadi walaupun makanya kan Yesus pernah bilang begini. Jadi saya kaitkan dengan Yesus bilang begini. Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan atau selamat, tidak. Orang yang nyembuhin orang sakit pun berbuat, lumpuh berjalan, buta semua. Karena Tuhan tak pernah, karena tak pernah. Tuhan lihat kan mereka tekun di dalam kegiatan dalam beribadah. Tapi justru kalau kita lihat Paulus di Filipina, Paulus bilang, mereka itu melayani Tuhan karena perut. Jadi bukan lagi mengasihi Tuhan, tapi mereka melayani Tuhan itu karena perut. Jadi cuma mencari makan di dalam Tuhan. Jadi Paulus bilang, itu yang Paulus sudah suka. Tuhan bilang ada yang salah dengan Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan plusnya mereka setia dan tapi minusnya mereka tidak pernah setia lagi. Ya udah aktivitas hari Minggu ke gereja, Sabtu, Jumat dan sebagainya. Kenapa sampai mereka begini? Ada penyebabnya kan? Mungkin mereka capek terlalu gereja. Kemarin berapa bulan saya bisa sendiri kan, jam 4, jam 5 mereka udah bangun. Saya kan pernah berdoa, cuma tiba aja di pikiran saya itu tahu suara. Itu yang bilang konsisten aja. Pandang kita berdua 5 jam, 10 jam ya. Dia cuma bilang konsisten, walaupun cuma 1 jam itu konsisten. Kamu mau berdua pun setiap hari cuma 20 menit, membuat Tuhan cuma 5 menit, tapi kalau kamu konsisten setiap hari, ya itu lebih bagus daripada 5 jam, tapi minggu sekali, 5 jam tapi 2 bulan sekali. Nah itu salah. Makanya kan Tuhan bilang kalau kita mau mengasihi Tuhan, kayak tadi saya kasih contoh kan,
kita pernah mengalami pacaran. Kita itu pacaran aja kayaknya setiap minggu pingin ketemu. Nah, Tuhan maunya seperti itu. Jadi kita, makanya dia bilang ada yang salah, walaupun kelihatannya kita beribadah sama Tuhan, tapi kita sudah mengasih Tuhan lagi. Sama kan kayak orang-orang yang istilahnya kan tiba-tiba cerai, tiba-tiba pisah di rumah tangga itu, kelihatannya kan mereka harmonis, tapi nggak tahu di dalam itu udah hancur. Ya, nah ya, yang begini yang Tuhan bilang, aku mencela engkau, justru standar ini yang Tuhan tahu. Saya Tuhan bilang, kamu harus bertobat, kamu harus kembali, harus lebih keras dari ulang balik ke standar yang Tuhan mau. Karena kalau saya baca ini Tuhan punya standar, makanya Tuhan bilang, ke setiap orang yang beribadah ke surga, ke setiap orang yang WR musik buat juga, makanya Tuhan bilang kan, di satu sama itu dibilang ini, ada satu ayat yang saya takutkan di Alkitab. Yang itu ayat itu, kalau kalian buka, tahu nggak ayat itu? Tahu nggak? Bukan coba, kamu bisa dicari. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan. Nah itu saya ayat satu. Nah saya baca. Ya, terus sama bilang begini, tahu nggak kalian tadi? Ada satu ayat yang paling saya takutkan. Dia hamba Tuhan yang sudah 40 tahun melayani. Tapi dia bilang, kalau dia baca ayat itu, dia gentar, dia takut. Karena belum tentu, dia kan belum meninggal. Saya kan, dia masih dalam perjalanan menuju surga. Bisa aja kan, dalam berapa ini dia jatuh dan udah. Dia bilang, Matius. Di sini Kevin mau itu kan jelas. Jadi Bapak cuma bisa tahu semua di sini itu. Ketika ini orang Kristen dijamin kalau sesuai itu intinya itu. Makanya Tuhan bilang ada standar masuk surga itu ya itu. Standarnya itu. Kalau kita di bawah itu kita nggak bisa jadi, tapi dengan proses. Itu kan. Jadi itu ada. Kalau pintar itu apa? Kita ini arahkan untuk dari supaya dia betul-betul total. Dari bertahap tadi tak imannya tak kuat dan kuat harus beribadah itu bicara yang tidak terus. Kalau kita arahkan kita katakan sempurna total dari sampai satu suara satu suara 1, 2, 3 sebuah dari bisa yang buat di dalam metode yang dia sukacita dia penuh gairah adalah Tuhan dalam sebuah total dalam metode sebuah berkata iman kepada siapa itu masih limpahkan dari kita limpahkan sukacita penuh kepada dia dan dia kemauan untuk hadirat Tuhan mencari Tuhan dalam nama Yesus dalam nama Yesus jelasnya buat dalam baik orang jiwa yang dalam dalam sempurna dalam Tuhan Yesus dalam terima kasih Tuhan saya tidak kesempatan kita masing-masing mengucapkan doa masing-masing berdoa
masing-masing ada permintaan apa saja yang siapa tahu dengan pertemuan dan kita mengabulkan doa kita pada siang hari ini. Kita tidak tahu cuma Tuhan yang tahu, masing-masing kita bersama bersuara, masing-masing kita akan berbulan dan berkali dan berdoa bersama-sama. Ininya ada kan Mbak? Karena kan aku gambar sekalian ini, oleh gambar yang sekarang. Ini kan perempuan nih Mas. Ini masih ada.
Gimana? Iya coba. Tapi gini panas Terus panasnya itu malam. siang menjadi sore dan terus malam udah lagi. Iya. Itu cuma dua itu antara tipes atau jadi dari kapan panas? Ini kalian iya. Kalau kena kalau biasa di darah. Karena kan ditanya beberapa hari. Kalau dalam 2 hari, nah obat. Kita udah pengalaman semua segini. Kemarin dokter nyuruh THT Kenapa? Kamu bilang karena gejala serius ini disuruh langsung ke THT. Udah biasa kok nggak gitu, yang ngomong banyak kelompoknya aku tadi. Kamu sih sama deh. Aku nih banyak. Ini sama. Cuma kan orang itu lama masa ditanya, jadi bisa ada banyak kenal. Tapi beberapa kali sama pakai. Iya. Nanti aja. Jadi
Itu kamu mau dimakan? Hah? Ya, bisa. Ya, boleh.
Bisa. Apa itu? Agak baik ke kamu nggak apa-apa. Dulu coba aja dulu, kamu coba dulu. Yang mama bikin di sana. Nah, bisa mereka lewat sini bisa.
Gimana? Nah, ini Papua langsung enggak jadi sambil biar Mau aja ya. Bikin saya pada zaman Kevin bikin jalannya biasanya dari dia. Bisa kapan Bisa atur, bisa di orang. Bisa main. bisa begini. Dia yang mana? Dia kan di kafe, desain apa namanya? Apa? Jadi kamu orang punya Desain misalnya tidak bagus, dia bikin desain di kafe. Di kafe kan ada fakultasnya. Silakan juga ikutin. Silakan kan di kafe. Silakan. Sampai dia kan kuliah. Kafenya. Kalian dalam ini sekarang Situation dia pasar. bahasa Bahasa biasa aja. Bahasanya, jadi kita mengambil perusahaan-perusahaan ini juga, walaupun bukan pengalaman, tapi kalau speak kita bagus, sama siapa yang bersyukur dengan kawan berbeda. Oh, dia terus. Ya. Tiketnya aja kemarin dari 11 juta. Kita bilang ke siapa? Nggak usah buat si istrinya almarhum ini saya tidak pernah kenal dirinya keluarga ya. Saya apa bilang itu tanya berhasil kalau foto dong ini saya.
Nggak khawatir di sini. Harusnya bisa diatur. Di kepolisian untuk menjadi artis susah, kan dia punya bakat kayak olahraga baru dihukum. Cuma dia 3 dia dikawal sama atasan. Masuk udah. Tinggal terus doang. Sama Ini dulu apa? Enak. Ini dulu apa? Dia bisa daftar jadi pegawai negeri agama bisa. Dia boleh jadi guru, jadi PNS, boleh jadi departemen agama. S1 ya? Ya bisa. Dia kalau daftar PNS atau di departemen agama atau agama bisa. Belajar Mudah. tapi kalau dia apa sih umur berapa sih? Ini Dia anaknya rajin di ibadah, dia doa supaya dia terbuka hatinya. Sebetulnya sekolah teologi juga, sekolah teologi sambil ternyata dia bisa jadi ke PNS, guru agama, jadi profesor bisa jadi teologi, jadi nggak harus ini, jangan jadi pendeta, enggak jadi pendeta di sekolah teologi ya. apa kita akan sebab buat pendidikan agama? Ya, jadi kalau misalnya mereka masuk di pendidikan teologi ya, bukan menjadi pendeta, bukan mereka belajar bisa juga jadi daftarnya PNS, bisa jadi departemen agama, bisa jadi departemen sosial bisa. Kalau kimia, dia Berapa? Iya, ini UT ya. jadi kalau misalnya bisa lihat orang masih bilang bahwa kuliah teologi bisa jadi departemen sosial, departemen agama, atau dia jadi staf ya, administrasi mana dia tapi kalau PC jadi sama masih bagus, bagus, kerjaan kamu bagus. Kamu senang gembira. Kalau ada apa bagus dengan dia, ayo loh, ayo juga.
Itu tadi kita dua banyak